Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa PPG Prajabadan. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk ruang kolaborasi topik 3 dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pemaparan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pia Setiarini Suntika, yang kedua ada Diana Putri Nur Cahyani, yang ketiga ada Galih Imantori, yang keempat ada Galuh Lukita Sayekti, dan yang kelima ada Hasna Nur Azizah. Saya akan mempresentasikan mengenai pandangan masing-masing anggota kelompok kami tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Di diskusi yang kami lakukan ada 4 pandangan yang muncul. Yang pertama, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh terhadap karakteristik dari peserta didik, sehingga setiap peserta didik itu unik. Pendidik dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Salah satunya yang menjadi pertimbangan untuk menciptakan pembelajaran tersebut adalah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik dari masing-masing peserta didik. Pandangan yang kedua, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan dalam penerapan pendidikan. Lain daerah, lain juga perkembangan pendidikannya, karena setiap daerah memiliki sosiokultural yang berbeda. Sebagai contoh, di suatu sekolah memiliki SES yang rendah, namun pendidikan yang menuntut lebih high teknologi juga akan mempengaruhi pendidikan di sekolah tersebut, karena kemungkinan sekolah tersebut akan tertinggal. Pandangan yang ketiga, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik berpengaruh terhadap pembelajaran. Interaksi antara faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengalaman pendidikan peserta didik dan juga sistem pendidikan. Melibatkan berbagai perspektif ini dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan efektif. Pandangan yang terakhir yaitu perspektif ini sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran karena dapat membantu peserta didik belajar secara lebih bermakna dan relevan. Dalam memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana peserta didik berada, kita dapat menyusun materi pembelajaran yang lebih relevan dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih kontekstual. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Dari masing-masing anggota kami sudah mengutarakan pandangan, dan ada beberapa yang pandangan dari kami itu sama, jadi dikemas menjadi tiga pandangan dalam slide PowerPoint kali ini. Untuk pandangan yang pertama, dilihat dari segi kesiapan dalam mengajar, menurut saya belum terlalu siap, dikarenakan dengan materi yang sangat kompleks dan harus menerapkan di dalam mengajar dengan peserta didik yang tidaklah sedikit, namun walaupun seperti itu, tetap berusaha mempelajarinya guna memberikan pendidikan yang terbaik dengan sosiokultural yang berbeda-beda. Kemudian untuk pandangan yang kedua, dilihat dari segi kesiapan dalam mengajar, menurut saya cukup siap, dikarenakan saya sudah mempelajari mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berupa teori-teori. Selain itu, saya juga menemui dalam pengalaman mengajar bagaimana faktor-faktor tersebut itu berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut, saya merasa cukup siap untuk mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Dan untuk pandangan yang ketiga, dilihat dari segi kesiapan dalam mengajar, menurut saya, sebagai pendidik, saya harus siap dikarenakan bagaimana signifikannya pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Siap tidak siap, pendidik harus berupaya untuk selalu mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran guna menciptakan
pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Menurut kelompok kami ada beberapa persamaan dan juga perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan dari pandangan kami adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia, sehingga sebagai pendidik sangat diperlukan untuk memahami perbedaan ini sebagai pedoman atau acuan untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu perbedaan. Perbedaan pandangan dari kami yaitu tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran adalah pada interpretasi dan implementasi perspektif tersebut dalam pembelajaran. Beberapa mendorong pengakuan dan inklusi beragam budaya dan latar belakang siswa dalam proses pendidikan, sedangkan yang lainnya itu lebih fokus kepada budaya tertentu atau konteks sosial yang relevan dengan tujuan pembelajaran tertentu. Baik, pada pembahasan yang terakhir pada poin 4 yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki. Nah, di dalam kelompok kami memiliki pendapat masing-masing terkait pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosiokultural. Nah, yang pertama adalah persamaan. Persamaan dari pandangan kami adalah ketika melakukan pembelajaran itu sangat perlu memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan perspektif tersebut adalah untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dan memberikan kualitas yang terbaik dalam pembelajaran. Nah, selain itu, hal yang memotivasi kami kenapa harus memperhatikan perspektif tersebut adalah ketika dilihat pada realitanya banyak yang belum menerapkan dalam pembelajarannya itu memperhatikan sosiokultural. Jadi, itu yang membuat kami untuk menerapkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Nah, itu persamaan pandangan kami. Kemudian, dari segi perbedaan pun juga ada di dalam pandangan kami, yaitu perbedaan pandangan kami terkait mengajar dengan memperhatikan faktor sosiokultural adalah seperti yang kita tahu bahwa setiap guru itu memiliki ciri khas yang masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan. Toh peserta didik juga beragam, tidak sama. Nah, sama halnya dengan guru juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, perbedaannya adalah ketika mempersiapkan rancangan pembelajaran. Nah, dalam mempersiapkan rancangan pembelajaran, terus kemudian melihat perspektif sosiokulturalnya dari peserta didik tersebut, itu pasti setiap pendidik itu menyusun rencana pembelajaran itu memiliki hal yang berbeda-beda dari segi pendekatan, strategi, media, asesmen yang digunakan dalam mengajar. Jadi perbedaannya dalam mempersiapkan rancangan pembelajarannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap kelas itu lingkup kecilnya memiliki perspektif sosial kultural yang berbeda. Seperti itu. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Salam mahasiswa PPG Prajabatan.